Inside Storyan pada akhirnya RUU penyiaran jadi topik pembahasan dengan teman sejawat, khususnya dengan mereka yang memang menghabiskan separuh hidupnya, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi produk investigatif. Ini hanya untuk informasi yang jujur dan apa adanya, tanpa bumbu-bumbu manis untuk mengaburkan fakta suatu peristiwa. Yang pertama ada Fitri, salah satu jurnalis wanita yang sempat membuka keberadaan salah satu komunitas tertutup di Indonesia yang bukan tanpa resiko. Ia pun pernah dibully di sosial media, foto disebar, hingga ancaman pembunuhan. Kalau bicara soal investigasi nih teman-teman ya, kayaknya tuh udah familiar ya Mbak. Waktu itu tuh kalau nonton program-program di RCTI, ya kan ada Delik, ada Serial. Salah satu yang terlibat di dalamnya, sebenarnya ada timnya, ada banyak. Tapi kebetulan karena lagi pada sibuk semuanya, lagi pada deadline, culik dulu deh satu Mbak Fitri. Mbak ini kan sekarang tuh lagi heboh Mbak. Ini kok ada pelarangan ya penayangan produk-produk investigatif gitu. Sementara kita sebagai wartawan, ya kerja kita ya itu. Mungkin kalau sekarang bahasa gampangnya melakukan riset lah, gitu kan. Bahwa sebetulnya nggak ada yang salah dengan produk-produk investigatif gitu. Nah, menurut Mbak Fitri, sebetulnya seberapa penting Mbak melakukan investigasi sebagai seorang wartawan? Kan Mbak Fitri udah hatam nih di situ, makanya sehari-hari. Ya, kalau buat saya sendiri ya sebagai orang yang agak udah lama lah berkecimpung di dunia investigasi, beberapa kali pegang program investigasi, saya sendiri merasakan berita investigasi itu penting banget. Karena pertama selain dia bisa mengungkap fakta, dia bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, di situ juga dia bisa mengcover hal-hal yang tidak tercover di berita-berita harian yang mungkin keterbatasan durasi dan lain sebagainya. Di berita investigasi inilah kita bisa menajamkan angle, kita bisa memperluas narasumber lagi gitu. Dan yang terpenting kita bisa mengakomodir aspirasi masyarakat. Itu mungkin yang belum banyak orang ketahui di mana pentingnya investigasi. Kenapa banyak orang berpikiran atau berpendapat bahwa wah kalau investigasi lo sedang mencelakakan gitu kan nama baik seseorang gitu, atau lo sedang mengancam suatu pihak gitu, atau lo sudah membahayakan diri lo sendiri. Sebenarnya konsep itu betul nggak Mbak Fitri? Kalau sepanjang karir pengalaman saya di investigasi memang nggak bisa dipungkiri, dari namanya aja udah investigasi, orang udah investigasi nih serem gitu kan. Dan memang ada beberapa tayangan-tayangan investigasi yang memang bersinggungan dengan kepentingan kepentingan perusahaan, maksudnya perusahaan yang sedang bermasalah gitu kan, kayak yang mencemari lingkungan, terus bersinggungan dengan kepentingan politik, kepentingan lain-lain gitu kan. Tapi sebenarnya intinya nggak di situ gitu kan. Memang dalam proses penggalian investigasinya mungkin akan bersinggungan, tapi pada akhirnya tujuan akhirnya bukan untuk mencelakakan ataupun untuk menjatuhkan nama baik instansi maupun apapun gitu kan, atau personal, tapi tujuan utamanya adalah kita ingin kita ingin membawa kepentingan masyarakat di sini. Misalnya kayak ini loh, ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan pembangunan satu proyek misalnya, yang bisa aja pihak proyeknya juga tidak tahu karena tidak ada komunikasi antara masyarakat dengan pihak proyek. Nah, disinilah kita sebagai jurnalis investigasi menjembatani itu, dan itu pernah juga kita lakukan dan pernah kita alami gitu kan. Jadi intinya bukan masalah menjatuhkan siapapun gitu, tapi intinya ujungnya adalah kita ingin mengakomodir kepentingan masyarakat gitu. Berarti kalau dari Mbak Fitri sendiri sepakat nggak? Memang ini belum final ya Mbak, itu masih belum final, ini masih rancangan, masih revisi dan lain sebagainya gitu. Tapi seumpamanya memang penayangan sebuah produk investigatif itu harus dilarang untuk ditayangkan, menurut Mbak Fitri sepakat atau enggak? Dan kalau misalnya Mbak Fitri bisa berpendapat gitu, apa yang dibutuhkan seorang wartawan ketika melakukan investigasi dari negara? Ya, ada undang-undang yang melindungi kebebasan pers, misalnya kayak gitu, selain sebagainya lah gitu. Kalau untuk tanggapan terkait dengan ada rancangan ini, tentu saya sangat menyayangkan, kecewa dan tidak setuju gitu. Karena selama ini banyak yang justru mendapatkan manfaat dari tayangan investigasi, dan itu saya rasakan sendiri ketika tayangan saya tayang. Itu masyarakat akan menghubungi saya baik lewat WhatsApp atau apa, mereka mengucapkan terima kasih Mbak gitu kan, sekarang desa saya ada listrik gitu kan, makasih Mbak, akhirnya
kasus kami tersampaikan gitu kan. Jadi saya justru berharap negara melindungi gitu, melindungi sepak terjang kami dalam dunia berita investigasi ini, agar kami bisa lebih mengakomodir lagi kepentingan masyarakat yang juga untuk kepentingan orang banyak gitu kan, yang juga kadang-kadang kan antara masyarakat dengan pemerintah juga butuh dijembatani oleh media gitu kan. Jadi dalam prosesnya memang di investigasi ini banyak sekali risikonya. Nah itu justru yang kami butuhkan, aturan yang bisa melindungi kami. Aturan yang berpihak kepada jurnalis. Kepada jurnalis investigasi, bukan justru malah melarang atau membatasi. Justru itu, karena selama ini kami juga merasakan risiko-risiko itu banyak yang kami tanggung sendiri. Apa aja tuh Mbak? Ya kalau pengalaman saya sendiri sih ada teror, ada ancaman, itu jelas gitu kan. Dan akhirnya ya untungnya kan dari pihak redaksi juga melindungi kami gitu kan, tapi kan akan lebih akan lebih afdol, sempurna lagi kalau negara juga ikut melindungi kan, seperti itu. Betul, karena kepentingan kita kan sebenarnya kepentingan bersama gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita udah dilindungi oleh redaksi, itu sebenarnya udah puji Tuhan, alhamdulillah gitu kan. Tapi seandainya ada aturan yang betul-betul menunjukkan keberpihakan terhadap kita wartawan dalam menyampaikan kebebasan berpendapat, asal masih sesuai dengan kode etik gitu ya Mbak ya. Sepakat. Iya, Mbak. Iya, Mbak ini kan udah pengalaman lama banget ya Mbak gitu kan. Lumayan. Sudah lama banget gitu ya Mbak. Kode-kode etik apa sih Mbak yang mungkin saat itu dijunjung tinggi nih, tapi dengan perkembangan zaman akhirnya itu mulai terabaikan, sehingga itu juga perlu diperhatikan oleh kita wartawan gitu loh Mbak. Tadi kan kritik atau mungkin saran itu sudah kita sampaikan nih ke pihak pemerintah. Tapi untuk wartawan-wartawan baru deh gitu, atau untuk untuk kita wartawan diingatkan kembali, apa sih Mbak yang sudah mulai terabaikan gitu loh ketika melakukan riset, ketika kita ingin menayangkan suatu karya jurnalistik gitu, termasuk investigasi di dalamnya. Mungkin kalau yang banyak terabaikan itu kayak etika-etika dalam peliputan. Walaupun investigasi ini kan banyak menggunakan cara-cara investigatif yang mungkin dianggap membahayakan, misalnya kayak kita juga melakukan penyamaran, merekam gitu kan. Tapi selama untuk kepentingan umum itu kan dibolehkan, tapi tetap dalam prakteknya kita harus menghormati privasi gitu kan. Kalau memang narasumbernya tidak bersedia ya sudah, jangan dipaksa, kita bisa pakai cara lain. Nah, yang paling penting dalam investigasi itu juga melindungi identitas narasumber. Betul, karena banyak sekali narasumber investigasi itu yang mau mengungkap fakta tapi nggak mau namanya disebutkan. Itu sebetulnya nggak apa-apa. Itu boleh. Kita jangan langsung memaksa, misalnya mereka belum siap, kita terus gitu push kan. Gitu ya. Kita kasih tahu gambarannya, kita yakinkan ke mereka aman. Kita tuh intinya harus bisa meyakinkan bahwa kita bisa dipercaya, bahwa identitas kamu pasti aman sama kita gitu kan. Bahkan pernah sampai perjanjian hitam di atas putih gitu kan, karena kan saking pentingnya informasi dia. Nah itu harus selalu kita junjung tinggi sih, identitas narasumber, jangan sampai bocor tuh bahaya. Trustworthy ya Mbak. Betul. Berarti sebetulnya kalau mau aku simpulin di dua sisi gitu kan, perlu adanya keberpihakan dari negara untuk melindungi kebebasan pers, untuk melindungi independensi pers. Tapi di satu sisi kita sebagai pers juga harus bisa jadi pihak-pihak yang dipercaya, jangan karena ngejar konten, karena ngejar AdSense atau apapun itu, kan rating dan lain-lain. Ketika narasumber memberikan informasi dan sudah mengatakan jangan, terus akhirnya itu tetap ditayangkan, tetap ditampilkan sehingga mencelakakan narasumber sendiri gitu kan. Itu yang harus diantisipasi. Itu kembali kepada nilai-nilai norma kita juga sebagai wartawan sih. Kode etik jurnalistik harus tetap ada ya. Kemudian ada Rio yang berhasil membongkar praktik buzzer politik ataupun transaksi politik uang dalam pemilu legislatif beberapa tahun lalu. Ia sempat merasakan teror telepon di malam hari dari orang tak dikenal hingga media sosial yang tidak bisa diakses. Dan teman-teman, kalau bicara soal revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2022 tentang pelarangan penayangan apapun yang sifatnya investigatif, tentu ini kan jadi tanda tanya ya buat teman-teman jurnalis lainnya. Karena sebetulnya ya memang pekerjaan kami adalah melakukan investigasi, mengulik informasi. Tapi bagaimana realisasi ke depannya tentu kita masih nunggu nih nantinya dari parlemen seperti apa. Dan di kesempatan yang ada sekarang, saya pengen ngobrol, pengen bertukar pikiran dengan teman-teman jurnalis terkait dengan tanggapan mereka soal ini, termasuk salah satu narasumber saya yang sudah ada di sini,
kolega yang hubungannya cukup baik, sudah lama berkecimpung di dunia jurnalistik dan yang namanya melakukan investigasi udah makanan sehari-hari, Rio Prakoso. Yo, apa kabar? Sehat. Gimana Gi? Gimana Yo? Kalau misalnya mendengar tentang adanya larangan penayangan apapun yang sifatnya investigatif, fair nggak? Sebenarnya enggak ya. Kalau dilihat-lihat kan, jadi gini, kita ambil dulu di perspektif awal ya. Awalnya di jurnalistik itu kan ada beberapa macam tulisan ya. Ada tulisan hard news misalnya, terus ada tulisan soft news misalnya. Terus juga ada tulisan yang sifatnya investigasi seperti ini gitu. Kalau yang hanya investigasi yang dilarang, dua ini yang nggak dilarang, ini kan juga cukup aneh gitu. Bagi saya juga sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia investigasi ya. Tulisan-tulisan yang lebih mendalam gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa harus ada gitu? Kenapa harus ada investigasi? Sebenarnya kan bukan untuk mengungkap sesuatu, bukan untuk menguak kasus tertentu gitu, enggak. Tapi untuk memberikan perspektif lain, gitu ya. Dari pemberitaan misalnya ada dua pihak yang berseteru antara A sama B gitu ya. Di dalam kasus ini kemudian kita melihat bahwa kok ada yang janggal, kok ada yang kayaknya tidak relevan, kok kayaknya ada yang di luar logika. Maka investigasi media sebagai platform untuk melakukan investigasi itu bisa masuk ke dalam ranah itu dan kemudian memberikan perspektif lain kepada masyarakat. Apakah kemudian itu menjadi menjadi suatu ancaman? Bagi saya tidak, gitu. Dan apakah itu kemudian menjadi satu hal yang perlu untuk dibatasi kah misalnya, atau kemudian dihalangi kah oleh di dalam undang-undang? Itu saya rasa enggak, dan benar wacana bahwa adanya pelarangan tayangan investigasi ini mengemuka ya, meskipun belum final ya. Ini sangat disayangkan sih bagi saya dan bagi banyak masyarakat gitu. Soalnya ya tidak akan ada masukan lain atau narasi lain terhadap satu kasus. Ini kan juga tidak semua kasus gitu. Sebetulnya gitu. Terus kan gini loh, gimana dengan anggapan bahwa ketika seorang wartawan atau hasil karya investigatifnya itu ditayangkan, sementara belum tentu kebenarannya seperti itu, gitu loh, bahwa sumber-sumber tertentu mereka belum bicara kok, gitu. Itu kan sebenarnya cuma asumsi kalian aja, gitu kan. Padahal sebetulnya produk investigasi itu kan berbeda dengan produk hukum. Betul. Kita kan sebetulnya hanya dorong nih, gitu. Sisanya tinggal bagaimana membuktikan kebenarannya ada atau enggak, gitu. Apakah itu bisa jadi tolak ukur supaya karya-karya investigatif kita nih, wartawan itu dibatasin? Jadi itu mungkin agak mengganggu pihak-pihak tertentu. Iya, mungkin bisa saja ya. Kalau kita bicara soal investigasi, misalnya kita sebut aja lah Tempo misalnya. Bagaimana Tempo kemudian mengungkapkan salah satu kasus yang baru terjadi kemarin, Hakim MK misalnya, ketua Hakim MK yang kemudian atas dasar berita Tempo yang kemudian dihadirkan di dalam persidangan MK ini bisa menghasilkan jatuhnya ketua MK gitu kan, Anwar Usman. Dan apakah dari itu kemudian bisa disebut berbahaya? Tidak juga. Kita kan juga melihat fakta di dalamnya, kemudian kita lihat narasi, bagaimana mereka membangun narasi di dalamnya, bagaimana mereka melakukan. Ini kan juga tidak semata gini. Investigasi itu kan tidak semata dari narasumber A, narasumber B, narasumber C yang tidak disebutkan, tapi juga harus ada cross check ke tempat lain. Ada cross check ke ke pemerintah, ada cross check ke orang-orang yang berwenang di sana gitu. Jadi bagi saya tidak bisa serta-merta bahwa ini dianggap sebagai sebuah ancaman untuk penguasa misalnya atau siapapun yang berperkara di dalam kasus tersebut. Iya, karena kayak contoh simpel aja waktu kejadiannya Rafael Alun. Bagaimana waktu itu Mario Dandi kan berseteru, dan sebetulnya tanpa harus wartawan repot-repot nih melakukan investigasi. Netizen sendiri akhirnya nyari tahu ini anaknya siapa nih, dan akhirnya berperkara lah Rafael Alun sampai di persidangan sampai saat ini. Berarti kan sebetulnya ancaman itu bukan datang dari rekan-rekan media aja, bukan datang dari jurnalistik aja dong, gitu. Berarti sebetulnya kurang relevan sebetulnya dengan adanya revisi undang-undang ini. Oh iya, sangat tidak relevan ya. Tidak ada urusannya sih buat saya ya. Buat saya hampir tidak ada urusannya ketika satu kasus terkuak gitu, terus kemudian yang disalahkan adalah medianya. Bagaimanapun ada di Amerika itu ada namanya trial by press dulu ya. Historisnya adalah ada trial by press.
bagaimana kemudian media kemudian mendorong satu kasus untuk terus terungkap, untuk terus berjalan, untuk terus diungkapkan oleh pengadilan segala macam. Tapi apakah itu kemudian berlaku di Indonesia, kan kita nanti dulu juga gitu. Seberapa kuat sih memang media kita untuk kemudian memberikan memberikan tekanan-tekanan itu kepada pihak-pihak yang berperkara. Bagi saya tidak, untuk di beberapa kasus gitu ya mungkin bisa, tapi kalau untuk kasus lainnya toh banyak kok jurnalis investigasi yang kemudian hasil investigasinya tidak diapa-apakan juga gitu. Cuma kalau dari segi keamanan gimana ya? Ya, sebagai seorang yang sudah berpengalaman ya melakukan investigasi ya. Adanya ancaman, adanya pembatasan gitu. Kalau pembatasan itu pasti ya, itu kayak makanan sehari-hari, karena gini, sifat investigasi itu kan lebih mendalam dan kemudian kita tidak memerlukan izin ke ke pemerintah atau ke pihak-pihak berwenang gitu untuk memberikan izin. Kita mau liputan di situ, kita mau meliput itu, kita mau mewawancarai si A si B gitu. Dan kemudian kita bagaimana caranya, ini juga salah satu seni ya sebenarnya ya kalau di jurnalis ya. Ini salah satu seni bagaimana kita mendapatkan kita mendapatkan hasil wawancara yang baik, hasil wawancara yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kemudian disalurkan, untuk kemudian diangkat di sebuah media. Dan apakah ada ancaman? Ya 1-2 pasti akan datang gitu, tapi itu kan menjadi resiko aja gitu, resiko. Tapi apakah pembatasan? Ya itu sudah pasti ada pembatasan. Karena apa? Karena kita tidak kadang-kadang tidak pakai izin, kadang-kadang kita main satset aja gitu. Iya. Makanya kan yang artinya sebetulnya ketika misalnya ini kan masih pembahasan ya, tapi yang artinya ketika ini nantinya difinalisasi dan akhirnya diketok palu, bukannya itu justru jadi ancaman buat teman-teman jurnalis ya, bahwa tidak ada perlindungan bagi teman-teman wartawan ketika melakukan hasil karya, ketika melakukan peliputan atau melakukan investigasi dan lain sebagainya. Ya. Iya, gini, ini bukan cuma ancaman ya. Ini kalau saya melihat sudah sebagai kemunduran bagi demokrasi. Bagaimanapun media itu, pers itu sudah menjadi pilar kelima gitu di dalam demokrasi. Bagaimana kemudian kebebasan pers harus dijunjung gitu oleh pemerintah, dan bahkan tidak bisa pemerintah seperti pemerintah saat itu melakukan pemberedelan terhadap satu media segala macam gitu. Tapi kalau ini dibatasi, itu artinya kita hanya melihat narasi-narasi yang berkembang di masyarakat sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu gitu. Pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang kemudian memiliki kepentingan itu. Kita hanya melihat dari sisi itu saja. Kita tidak bisa melihat dari sisi lainnya. Misalnya gini, kalau misalnya di jurnalis investigasi itu kita tidak hanya berbicara kepada pelaku. Kita tidak hanya bicara kepada korban, tapi juga kita berbicara kepada pelaku, misalnya gitu. Atau kita tidak hanya berbicara di kalangan tier A misalnya tentang pemerintah atau pihak-pihak pengamat atau segala macam, tapi kita juga bicara di masyarakat. Kita juga ngobrol ke masyarakat seperti apa, tanggapannya, kasusnya seperti apa, bagaimana. Dan itu bagi saya itu sebuah sebuah kebebasan yang harus dijamin oleh undang-undang. Kita tidak bisa hanya bicara dari konvers saja, kita tulis terus kemudian kita yain semua yang ada di konvers, enggak juga. Kita juga harus cek di bawah seperti apa, cek kemudian korbannya, cek kemudian pelakunya. Betul. Apakah ada alasan-alasan di balik itu semua. Dan itu saya rasa itu harus tetap harus tetap dijaga oleh pemerintah, oleh undang-undang sih. Iya sih, benar sih, karena sebenarnya balik lagi ini kan fokusnya bukan untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu ya, apalagi kalau misalnya sempat ngelihat juga nih kayak misalnya kenapa sih dilarang, karena dianggap kalau penayangan suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif itu berpotensi ditiru oleh masyarakat. Jadi kan di situ kan akhirnya saya kan berpikir gitu ya, oke, katakanlah itu nggak boleh ditayangkan gitu. Tapi kan nggak bisa semuanya diharapkan yang kita tayangkan itu semua yang baik-baik aja gitu. Nggak bisa semuanya positif-positif aja gitu. Terus kalau misalnya isinya mau kayak gitu aja, itu bukan investigasi, itu personalisasi gitu kan. Terus jadi fungsinya kita sebagai media itu apa gitu ya? Tadinya sebagai watchdog ya gitu.
bukan cuman personalisasi ya, lebih kayak ke arah kampanye justru. Atau promosi. Iya, atau promosi. Kalau Campaign. negatifnya nggak bisa Nggak boleh dinaikin. iya nggak boleh Iya. dinaikin gitu, lebih cenderung ke promosi atau iklan, apalagi jelang pilkada gitu kan. Iya benar, bagi gini, apapun yang dilakukan oleh jurnalis, ini kan kita sudah dibawa ada namanya Dewan Pers, Iya, ada namanya Undang-Undang Pers. iya. Ada namanya kalau di televisi misalnya ada namanya undang-undang penayangan. Ya, sudah ada nih. Garisnya sudah ada, garisnya sudah jelas. Lalu kemudian di redaksi misalnya, di redaksi kita juga tidak bisa serta-merta apa yang kita temukan terus kemudian bisa di-up gitu. Nggak bisa juga. Apapun kita harus melewati berbagai macam rangkaian dulu nih. Kalau di redaksi kan. Iya. Kita nemuin sesuatu, oke. Cari narasi terbaliknya. Counter narasinya. Bener nggak kayak gini? Cari kemudian cover both side. Iya. Terus kemudian masuk lagi ke editor Iya. akan ngomong bener nggak kayak Iya. gini. Banyak filterisasi yang harus Banyak dilewati. bahasanya. Terus Iya, kemudian nanti baru masuk ke Pemret. Iya. Oke nggak, setuju nggak dengan apa yang kita tulis? Kalau misalnya nggak sepakat ya atau ada yang mereka bilang ini kurang bahannya, ini kurang ininya, ini kurang, ya tetap aja nggak bisa naik juga, dan kita harus cari terus. Nggak bisa juga misalnya semuanya kita bicara soal narsum kita, narsum yang kemudian di private gitu ya. Iya. Narsum yang kemudian tidak disebutkan namanya ya. Karena itu juga termasuk di dalam undang-undang pers gitu, untuk menjaga kerahasiaan narsum. Tapi juga tidak bisa dalam satu tulisan itu nulisnya narsum yang disembunyikan Iya, cara mainnya. Itu juga akhirnya jadi tanda tanya ya. Ini sebenarnya kebenarannya kayak apa ya? Iya, kalau jangan-jangan ini asumsi aja. Iya, kalau hal-hal yang kayak gitu naik kan juga itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi yang disebut dengan perang asimetris itu, ini kita nih contohnya hari ini. Jadi orang nggak perlu angkat senjata untuk menguasai Indonesia. Cukup memberikan tayangan-tayangan sesuai dengan maunya mereka supaya Indonesia ini bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh pembuat berita-berita tersebut.